Halo teman-teman, kembali lagi dengan cerita kita official. Di kali ini kita akan membawakan teror di sekolah tua. Dani, Arif, dan Bimo adalah 3 sahabat yang memiliki minat sama pada dunia horor. Mereka adalah streamer terkenal di platform video yang sering melakukan eksplorasi di tempat-tempat angker dan membuat konten uji nyali. Dengan semakin populernya saluran mereka terus mencari tempat yang lebih menantang dan menakutkan untuk dijelajahi. Namun, mereka tak pernah menyangka bahwa tantangan terbesar mereka akan datang di sebuah sekolah tua terbengkalai yang penuh dengan misteri dan cerita horor. SMA Harapan Jaya adalah sebuah gedung tua yang telah ditutup hampir 20 tahun yang lalu. Sekolah itu memiliki sejarah kelam, sebuah tragedi besar yang menyebabkan kematian salah satu siswa di dalam gedung tersebut. Menurut cerita yang beredar, siswa itu ditemukan tewas secara misterius di salah satu ruang kelas dengan luka-luka yang tak dapat dijelaskan. Sejak saat itu sekolah tersebut ditutup dan dibiarkan terbengkalai, ditinggalkan begitu saja. Banyak yang percaya bahwa siswa tersebut masih berkeliaran di sekolah itu, mencari balas dendam atau korban baru. Tak sedikit yang mengaku pernah melihat penampakan atau mendengar suara-suara aneh di dalam gedung tua tersebut, terutama di malam hari. Bagi Dani, Arif, dan Bimo, tempat ini adalah lokasi uji nyali yang sempurna. Malam itu, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam sekolah dan melakukan siaran langsung bagi ribuan penonton mereka. Malam itu, suasana kota terasa berbeda. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa aroma lembab yang menyelimuti udara. Dani, Arif, dan Bimo berdiri di depan gerbang sekolah Harapan Jaya, sebuah gerbang besi tua yang sudah berkarat, diapit oleh pohon-pohon yang tumbuh liar. Di balik gerbang itu berdirilah bangunan sekolah yang besar, gelap, dan suram. Sekolah menunggu dan menunggu. Jendela-jendela yang pecah, dinding yang penuh dengan lumut, dan kesunyian yang memekakan telinga membuat tempat itu terlihat seperti raksasa yang tertidur. Dani menyalakan kameranya, memulai siaran langsung mereka. Halo teman-teman, malam ini kita ada di SMA Harapan Jaya, sebuah sekolah tua yang telah ditinggalkan hampir 20 tahun. Tempat ini terkenal dengan banyak cerita horor yang mengerikan. Dan malam ini kita akan membuktikan apakah cerita-cerita itu benar atau hanya sekedar mitos. Siap-siap buat pengalaman yang gak bakal kalian lupakan. Arif yang selalu peka terhadap hal mistis tampak lebih gugup dari biasanya. Ia menggenggam erat senternya, pandangannya tak lepas dari bangunan gelap di depan mereka. Gue gak yakin sama tempat ini bro. Ini beda dari tempat-tempat yang pernah kita datangi. Bimo yang dikenal paling berani menepuk punggung Arif sambil tertawa. Santai saja Rip, ini cuma gedung tua yang kosong. Lagi pula kita udah janji sama penonton buat eksplor tempat pernikahan. Dani tersenyum, berusaha menenangkan kedua temannya. Bimo benar, kita udah janji. Lagi pula ini bakal jadi konten paling gila kita. Siap-siap, kita bakal dapat banyak viewers malam ini. Mereka bertiga membuka gerbang yang berdecit dengan suara nyaring, lalu mulai melangkah masuk ke halaman sekolah. Semak-semak liar tumbuh di mana-mana, dan jalan setapak yang dulu mungkin rapi kini dipenuhi retakan dan bebatuan. Angin malam yang dingin menambah kesan mencekam. Setelah berjalan melewati halaman yang gelap dan sepi, mereka tiba di pintu utama sekolah. Pintu itu terbuat dari kayu tua yang lapuk, tapi masih berdiri kokoh.
Bimo seperti biasa mendorong pintu itu dengan kuat hingga terbuka lebar. Di balik pintu tampak lorong panjang yang gelap gulita. Hanya sedikit diterangi oleh cahaya senter mereka. Suasana di dalam gedung lebih dingin dan gelap, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Selamat datang di sekolah SMA Harapan Jaya. Dani bicara dengan nada dramatis. Sekolah ini sudah kosong selama hampir 20 tahun dan kita adalah orang pertama yang masuk ke sini setelah sekian lama. Siap untuk melihat apa yang tersembunyi di balik dinding ini? Arif menelan ludah. Gue punya firasat buruk tentang tempat ini. Dengan senter dan kamera menyala, mereka mulai menyusuri lorong yang dipenuhi pecahan kaca dan sampah berserakan. Setiap langkah mereka menimbulkan suara berdetak yang menggema di seluruh lorong. Namun tak lama kemudian mereka mendengar suara lain, suara yang tak berasal dari langkah kaki mereka. Dari kejauhan terdengar suara gemerisik, seperti seorang atau sesuatu yang bergerak perlahan. Arif menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah suara itu. Napasnya tertahan. Lo dengar itu? Tanyanya pelan. Dani dan Bimo terdiam mendengarkan suara itu terus terdengar semakin mendekat, namun tak ada tanda-tanda keberadaan orang lain. Pasti cuma suara angin atau hewan kecil. Jawab Bimo berusaha santai, meskipun wajahnya mulai tegang. Namun saat mereka melangkah lebih jauh, suara itu berubah. Suara gemerisik itu menjadi langkah kaki. Langkah yang pelan namun teratur. Seolah-olah ada seseorang yang mengikuti mereka. Dani menoleh ke belakang, menyorotkan senternya ke lorong yang gelap. Tidak ada apa-apa di sini. Kayaknya cuma perasaan lo, Rip, kata Dani. Ayo kita lanjut. Namun baru beberapa langkah mereka berjalan, sebuah pintu di salah satu kelas tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Suara berderitnya terdengar nyaring di tengah keheningan lorong, membuat mereka terkejut. Lo lihat itu? Tanya Arif matanya lebar. Dani dan Bimo saling berpandangan meskipun mereka mencoba bersikap tenang. Rasa tidak nyaman mulai menyelimuti mereka. Gue rasa kita harus cek. Berusaha tetap tenang di depan kamera. Mereka bertiga mendekati pintu yang terbuka itu dengan hati-hati. Bimo masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Dani dan Arif. Di dalam kelas, cahaya senter mereka menyoroti ke barisan meja dan kursi yang berdebu seolah dan rusak. Ruangan itu tampak biasa saja kecuali satu hal. Di papan tulis yang terletak di depan kelas, ada tulisan besar yang terlihat baru saja ditulis. Tulisan itu berbunyi, "Selamat datang, kalian tidak akan bisa keluar." Dani terdiam, kameranya masih merekam. Siapa yang nulis itu? Bisiknya. Ini gak lucu, Bimo, dengan suara rendah. Kita baru aja masuk, gak ada orang di sini. Arif yang dari tadi cemas mulai melangkah mundur, ingin segera keluar dari tempat itu. Gue bilang dari awal, tempat ini gak beres, kita harus keluar dari sini sekarang. Namun sebelum mereka bisa bergerak, suara langkah kaki terdengar dari atas mereka. Langkah-langkah itu berat dan lambat, membuat debu-debu berjatuhan dari langit. Dani menatap ke arah sumber suara dengan mata lebar. Apa itu? Bisik Bimo. Kita harus cek, kata Dani. Meskipun suaranya tidak setenang tadi. Mereka meninggalkan ruangan kelas dan mulai menaiki tangga menuju lantai 2. Tangga
tangga itu sudah tua dan berderit setiap kali mereka menginjakkan kaki di atasnya. Udara di lantai 2 terasa lebih dingin dan lembab. Bau busuk menyengat hidung mereka. Ketikanya terdiam, hanya ditemani oleh suara derit tangga dan napas mereka yang tertahan. Saat mencapai puncak tangga, mereka disambut oleh lorong lain yang lebih pendek, namun jauh lebih gelap dari yang ada di lantai bawah. Cahaya senter mereka hanya mampu menyinari sebagian kecil lorong itu. Sementara sisa lorong tampak seperti lorong yang tak berujung. Tiba-tiba, pintu di ujung lorong terbuka sendiri, dan dari dalam ruangan itu terdengar suara tawa pelan, seperti suara anak kecil. Dani menghentikan langkahnya. "Kalian dengar itu?" Bimo mengangguk. Wajahnya kini benar-benar pucat. "Gue dengar, itu suara tawa anak kecil." Mereka saling berpandangan. Perasaan takut semakin menguasai mereka. Meski ketakutan, Dani tahu mereka tidak bisa berhenti. Dia melangkah menuju ruangan di ujung lorong itu, diikuti oleh Bimo dan Arif. Di dalam ruangan itu, cahaya senter mereka menyorot sudut-sudut yang penuh debu dan seruntuhan. Ruangan itu tampak seperti kelas biasa, tetapi ada satu hal yang membuat mereka membeku. Di sudut ruangan, tampak sesosok kecil berdiri membelakangi mereka. Sosok itu tampak seperti anak kecil dengan rambut hitam panjang yang acak-acakan menutupi wajahnya. Arif mundur beberapa langkah. Suara gemetar saat berbicara. "Siapa itu?" Dani mencoba menenangkan diri dengan tubuhnya yang gemetar. "Tenang, mungkin itu cuma seseorang yang tinggal di sini." Tapi di dalam hatinya dia tahu ini bukan hal biasa. Sosok anak itu tampak tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan punggung menghadap mereka. Bimo menyorotkan senternya ke arah sosok tersebut. Namun saat cahayanya mengenainya, anak itu tiba-tiba bergerak. Kepalanya berputar perlahan, lebih dari apa yang dianggap normal bagi manusia. Ketika anak itu akhirnya menghadap mereka, wajahnya terbalut kegelapan. Dengan mata yang kosong, hitam pekat, mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Perlahan-lahan anak itu mulai melangkah maju. Tubuhnya bergerak aneh, seolah-olah tulangnya patah. "Gue nggak mau lagi di sini," Arif berteriak panik dan berbalik menuju pintu. Dani dan Bimo mengikuti, namun sebelum mereka bisa mencapai pintu itu tiba-tiba tertutup sendiri dengan suara dentuman keras. Arif mencoba membukanya dengan panik, tapi pintu itu terkunci rapat. "Ini gak mungkin." Bimo mencoba membantu Arif mendorong pintu itu. Namun sekeras apapun mereka mendorong, pintu itu tidak bergeming. Dani menoleh ke belakang, berharap sosok anak itu sudah menghilang. Namun anak itu justru semakin mendekat. Langkah-langkahnya semakin cepat, tubuhnya yang bengkok dan aneh membuat suara-suara retakan. Seolah-olah tulangnya bergerak dengan cara yang tak seharusnya. "Dia mendekat!" teriak Dani panik. Dengan usaha terakhir, Arif dan Bimo menghantam pintu itu dengan tubuh mereka, hingga pintu tersebut akhirnya terbuka. Mereka bertiga terlempar keluar dari ruangan, jatuh ke lantai lorong dengan napas terengah-engah. Namun, teror belum selesai. Mereka berlari menyusuri lorong, berharap bisa kembali ke lantai 1 dan keluar dari gedung itu. Namun, lorong yang mereka lewati terasa seperti memanjang tanpa ujung. Setiap kali mereka berpikir sudah sampai ujung, lorong itu tampak terus berlanjut seperti sebuah labirin tanpa akhir.
Ini tidak mungkin, seru Dani. Kita udah lewat sini. Ada yang salah dengan tempat ini, sahut Arif, suaranya terdengar putus asa. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari balik dinding, diikuti oleh suara langkah kaki yang menyeret, semakin mendekat dari arah belakang mereka. Mereka bertiga berlari semakin cepat, tapi suara itu semakin mendekat. Mereka melewati sebuah jendela yang pecah, dan ketika Dani menoleh, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan besar, jauh lebih dari anak kecil tadi, bergerak cepat di balik bayangan orang. Bayangan itu menyerupai sosok manusia, tapi tubuhnya cacat, dengan tangan dan kaki yang tampak bengkok dan memanjang tak wajar. Jangan lihat ke belakang, lari terus, perintah Dani meskipun hatinya sendiri diliputi ketakutan. Ketiganya berlari sampai mereka mencapai tangga, dan tanpa pikir panjang, mereka menuruni tangga dengan cepat, melompat beberapa anak tangga sekaligus. Namun di tengah perjalanan turun, Arif tersandung dan jatuh terguling ke bawah, menghantam lantai yang keras. Arif, Bimo dan Dani berlari menghampiri sahabat mereka yang tergeletak, meringis kesakitan. Lutut Arif terluka parah, membuatnya sulit untuk berjalan. Kita harus angkat dia, kata Bimo. Dani dan Bimo dengan cepat mengangkat Arif, membantu sahabat mereka berdiri. Mereka terus berlari meskipun langkah Arif tertatih-tatih. Sesekali mereka menoleh ke belakang memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Namun, di balik bayangan lorong yang gelap, mereka tahu ada yang terus memburu mereka. Ketika mereka akhirnya mencapai lantai dasar, mereka segera berlari menuju pintu keluar. Namun saat mereka sampai di sana, pintu yang tadi mereka lewati dengan mudah kini terkunci rapat. Bimo pun pintunya terkunci lagi, teriak Dani, mencoba memutar knop pintu dengan panik. Bimo mencoba mendorong pintu itu dengan seluruh tenaganya, tapi sama seperti sebelumnya, pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Di belakang mereka, suara langkah kaki berat dan gemerisik semakin mendekat, disertai suara tawa pelan yang semakin jelas. Kita nggak bisa keluar dari sini, teriak Arif, suaranya penuh kepanikan. Dani mulai kehilangan akal. Kita harus cari jalan lain, pasti ada jalan keluar. Mereka bertiga segera berlari kembali ke arah lain, mencoba mencari jendela atau pintu lain yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri. Namun, setiap jendela yang mereka temui tertutup rapat, beberapa bahkan ditutup dengan papan kayu yang kuat. Setelah berlari tanpa arah selama beberapa menit, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang tampaknya adalah ruang kepala sekolah. Ruangan itu dipenuhi oleh meja-meja tua, lemari yang berantakan, dan kertas-kertas yang sudah menguning karena usia. Di salah satu dinding tergantung sebuah potret besar kepala sekolah yang dulu menjabat. Wajah pria itu terlihat serius, matanya seolah-olah mengawasi mereka. Kita gak punya pilihan lain, kata Dani. Kita sembunyi di sini sementara sampai sesuatu terjadi. Bimo menutup pintu dengan cepat dan mengganjalnya dengan kursi. Mereka bertiga duduk di lantai, napas mereka masih terengah-engah. Sementara telinga mereka terus waspada mendengar suara-suara dari luar. Ini salah besar, gue tahu dari awal ini yang salah, kata Arif, tubuhnya gemetar. Dani dan Bimo tidak berkata apa-apa. Mereka tahu Arif benar, mereka tidak seharusnya datang ke sini. Beberapa menit lalu, dalam keheningan, suara langkah kaki dan tawa tadi hilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Meskipun demikian, ketiganya tahu bahwa
sesuatu masih menunggu mereka di luar. Gimana kalau kita coba terobos aja jendela di sini, usul Bimo. Namun saat mereka berdiri, Dani menyorotkan senternya ke salah satu pojok ruangan. Ada sesuatu yang aneh di atas meja tua itu. Tergeletak sebuah buku catatan besar. Dani melangkah mendekati buku itu. Rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. "Lo ngapain, Dan?" tanya Arif dengan panik. Dani membuka buku itu. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan yang rapi. Namun yang membuatnya terpaku adalah isinya. Catatan tentang kejadian-kejadian misterius di sekolah ini. Tulisan itu menceritakan tentang siswa-siswa yang hilang, guru-guru yang diganggu oleh penampakan, hingga akhirnya sekolah ini ditutup. Namun di halaman terakhir, tulisan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Kalian yang masuk tidak akan pernah keluar. Tiba-tiba pintu yang tadi mereka ganjal dengan kursi terbuka perlahan dengan sendirinya. Angin dingin masuk ke dalam ruangan, membawa serta aroma busuk yang semakin kuat. "Dia datang," bisik Arif. Wajahnya pucat basah. Sosok besar dengan tangan dan kaki bengkok yang tadi mereka lihat dua orang kini berdiri di depan pintu. Sosok itu lebih jelas sekarang. Tubuhnya cacat dengan kulit abu-abu kusam yang terlihat seperti mayat hidup. Makhluk itu mengeluarkan suara tawa pelan sebelum mulai bergerak menuju mereka. "Kita harus keluar dari sini," teriak Dani, menarik Arif dan Bimo untuk berlari keluar dari ruangan melalui jendela yang terbuka. Mereka bertiga melompat keluar, jatuh ke tanah yang keras di luar sekolah. Tanpa menoleh lagi mereka berlari menjauh dari bangunan itu, meninggalkan mimpi buruk di dalamnya. Sosok itu tidak mengejar mereka, namun suara tawa dan langkah beratnya masih terdengar samar di belakang mereka, seolah-olah menghantui mereka sampai kapanpun. Malam itu, Dani, Arif, dan Bimo berhasil keluar dari SMA Harapan Jaya. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak sepenuhnya selamat. Sekolah itu tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dengan mudah, dan bayangan teror yang mereka alami akan terus menghantui mereka sepanjang hidup. Meskipun tubuh mereka telah keluar dari sekolah itu, namun sesuatu yang tak terlihat seolah-olah masih melekat pada diri mereka, mengikuti setiap langkah mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, ketiganya mencoba untuk kembali ke rutinitas mereka sebagai streamer. Namun, mereka merasa ada yang berubah. Dani, Arif, dan Bimo semakin sering mengalami mimpi buruk yang sama. Lorong gelap sekolah tua, sosok cacat yang mengejar mereka, dan suara tawa anak kecil yang mengerikan. Setiap malam mimpi itu terus menghantui mereka, membuat mereka terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdegup kencang. Dani yang biasanya paling bersemangat membuat konten mulai kehilangan semangatnya. Dia sering terlihat termenung bahkan saat mereka sedang siaran langsung. Komentar dari para penonton mulai menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Banyak dari penonton setia mereka yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan ketiga sahabatnya itu. "Bro, lo kelihatan capek terus," komentar salah satu pengikut mereka di siaran langsung. Bimo hanya tertawa kecut dan menjawab, "Cuma kurang tidur, bro." Namun kenyataannya jauh lebih mengerikan dari sekedar kelelahan. Setiap kali Dani, Arif, atau Bimo mencoba untuk melupakan kejadian di sekolah itu, mereka selalu terjadi suara-suara aneh di rumah mereka, bayangan yang bergerak dari sudut mata, atau benda-benda yang tiba-tiba berpindah tanpa penjelasan. Mereka merasa seperti ada yang memperhatikan mereka, bahkan ketika mereka sendirian di rumah. Suatu malam, Dani sedang duduk di ruang tamu apartemennya, menonton rekaman uji nyali di SMA Harapan Jaya. Dia berharap bisa menemukan sesuatu yang mungkin terlewatkan, sesuatu yang bisa menjelaskan semua mereka secara alami.
Namun semakin lama dia menonton, semakin tidak nyaman perasaannya. Saat mereka mencapai momen di mana mereka berada di ruang kepala sekolah, Dani memperhatikan sesuatu yang aneh. Di sudut video, tempat sebelum mereka melihat sosok menyeramkan itu, ada bayangan lain, bayangan yang tidak pernah mereka sadari saat itu. Bayangan itu muncul sejenak sebelum menghilang di balik meja. Dani memutar ulang bagian itu berkali-kali, tapi setiap kali dia melihatnya, bayangan itu terasa semakin dekat, seolah-olah menembus layar. Sebuah ketukan keras di pintu tiba-tiba mengagetkan Dani. Dia melompat dari kursinya, tubuhnya merinding. Dia menatap pintu berharap itu hanya Bimo atau Arif. Namun ketika dia membuka pintu, tidak ada siapapun di luar sana. Hanya lorong apartemen yang kosong dengan lampu yang berkedip-kedip pelan. Dani menutup pintu dengan cepat dan mengunci semuanya. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba ponselnya berdering, itu panggilan dari Arif. "Danilo, harus kesini sekarang." Arif terdengar panik di ujung telepon. "Ada yang gak beres, gue rasa kayak ada yang ngikutin gue terus." Tanpa pikir panjang, Dani langsung bergegas menuju apartemen Arif. Saat dia tiba, dia menemukan Arif duduk di sudut kamar dengan wajah pucat, memegang senter dan menyala. "Gue gak bisa tidur dan setiap kali gue coba tidur, gue ngerasa ada yang berdiri di samping kasur gue. Gue bisa ngerasain napasnya." Dani mencoba menenangkan Arif, tapi dia tahu apa yang sahabatnya rasakan. Mereka semua mengalami hal yang sama. Bimo yang awalnya paling berani bahkan mulai menarik diri dari mereka. Dia jarang membalas pesan atau mengangkat telepon, seolah-olah dia menghindari mereka. Seminggu kemudian Bimo menghilang. Tak ada kabar, tak ada pesan, apartemennya kosong, dan barang-barangnya tertinggal seperti biasa. Dani dan Arif mencoba mencarinya, namun seolah-olah Bimo menghilang begitu saja. Tak ada yang tahu di mana dia, dan ponselnya selalu mati. Kehilangan Bimo membuat ketegangan semakin meningkat. Arif semakin terpuruk, sementara Dani mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Setiap malam dia merasa ada yang duduk di ujung tempat tidurnya, memandanginya dengan tatapan yang tak terlihat. Saat dia mencoba tertidur, dia mendengar bisikan-bisikan yang menyuruhnya kembali ke sekolah itu. Pada puncak keputusasaan, Dani menerima pesan yang aneh di ponselnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. "Kalian belum selesai, datanglah kembali atau kalian akan kehilangan semuanya." Dani tahu pesan itu bukan berasal dari dunia nyata. Itu adalah pesan dari entitas yang menghantui mereka sejak malam di SMA Harapan Jaya. Dia mencoba mengabaikan pesan itu, namun semakin lama tekanan di pikirannya semakin kuat. Entitas itu menginginkan mereka kembali, dan Dani mulai yakin bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini adalah dengan menghadapi apapun yang menunggu mereka di sekolah itu. Setelah berminggu-minggu diteror oleh hal-hal tak terlihat, Dani dan Arif akhirnya memutuskan untuk kembali ke SMA Harapan Jaya. Mereka tidak tahu apakah ini ide benar, tapi mereka merasa tak punya pilihan lain. Mereka harus menyelesaikan apa yang mereka mulai, atau mereka akan kehilangan kewarasan mereka selamanya. Malam itu mereka berdua berdiri di depan gerbang sekolah, sama seperti malam pertama mereka datang. Namun kali ini suasananya jauh lebih mencekam. Udara terasa lebih dingin, dan gedung sekolah itu seolah-olah memandang mereka dengan penuh kebencian. "Kita harus hati-hati," bisik Arif dengan suara gemetar. "Apapun yang ada di sini, itu nggak mau kita pergi." Mereka melangkah masuk dan pintu gerbang yang dulu berdiri kini tertutup sendiri di belakang mereka. Seolah-olah tempat itu mengunci mereka di dalam. Dengan senter di tangan, mereka berdua menyusuri lorong-lorong yang sudah familiar. Meski kini terasa jauh lebih gelap dan menakutkan. Ketika mereka sampai di ruang kepala sekolah, tampak di mana semua teror itu dimulai.
dan merasakan sesuatu yang aneh. Suhu ruangan menurun drastis, dan mereka mendengar suara-suara pelan, seperti bisikan yang datang dari segala arah. Tiba-tiba sosok yang selama ini menghantui mereka muncul di sudut ruangan. Sosok itu dengan tubuh cacat dan mata hitam pekat. Berdiri diam menatap mereka dengan tatapan kosong. Dani dan Arif membeku di tempat, tak mampu bergerak atau berbicara. "Kalian kembali," suara itu terdengar seperti desahan dalam dan penuh kebencian. "Sekarang kalian milikku." Sosok itu mulai bergerak ke arah mereka. Langkah-langkahnya lambat namun pasti. Dani dan Arif mencoba lari, namun kaki mereka seolah-olah tertahan di lantai. Setiap langkah mereka coba semakin berat rasanya, seolah-olah ada kekuatan yang menarik mereka ke bawah. Dengan napas tersengal-sengal, Dani berteriak, "Apa yang lo mau dari kita?" Namun sosok itu hanya tertawa. Suara tawanya menggema di seluruh ruangan. "Kalian tidak akan pernah bisa keluar. Kalian adalah bagian dari tempat ini sekarang." Seketika, ruangan itu kembali menjadi gelap total, dan satu-satunya hal yang bisa mereka dengar adalah suara langkah sosok itu yang semakin dekat. Di luar sekolah, hanya ada kesunyian. SMA Harapan Jaya tetap berdiri dengan segala rahasianya yang terkubur di dalam. Namun, Dani dan Arif tak pernah terlihat lagi sejak malam itu. Mereka menghilang tanpa jejak, sama seperti Bimo sebelumnya. Para penonton mereka yang selalu menunggu konten baru dari uji nyali mereka hanya bisa bertanya-tanya, mengapa ketiganya tiba-tiba berhenti streaming. Mereka mengira ketiganya menyerah pada dunia horor, namun pindah ke proyek lain. Namun tak seorang pun tahu kebenaran yang mengerikan bahwa mereka telah menjadi bagian dari kengerian yang lebih besar, terjebak di dalam gedung sekolah tua yang menolak melepaskan mereka. SMA Harapan Jaya tetap menjadi misteri dengan bayang-bayang yang terus menghuni setiap sudutnya. Siapapun yang berani masuk mungkin tidak akan pernah keluar.